Mengejutkan. Akhirnya, Jokowi mengeluh rugi proyek tak jelas. Jokowi pidatonya meroket, tapi hasilnya terbalik tekor. Jokowi malah naikkan PPN. Rakyat kecil sengsara. Harusnya kejar wajib pajak kelas kakap. Beredar luas berita bahwa Jokowi mengeluh. Presiden Joko Widodo menyatakan kesenjangan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah saat ini masih terjadi. Ya memang iya. Dia menilai hal ini terjadi lantaran kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan dan juga tolak ukur keberhasilan program yang belum jelas. Wahai Pak Presiden, kalau belum jelas, jadi selama ini bikin apa? Kata Pak Jokowi, saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar apa, sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program dan kegiatan lainnya, ungkap Pak Jokowi, Kamis 27 Mei. Sebagai contoh, Jokowi lantas menggambarkan potret kesenjangan pembangunan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek bendungan dan pelabuhan. Kata Pak Jokowi, saya melihat saya ini di lapangan terus, ada waduk, tapi nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier, tidak ada. Saya temukan di lapangan. Ada bangunan pelabuhan baru, tidak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan ini? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini yang terus harus dikawal, kata Jokowi. Ya, nggak tahu Pak, kan Anda yang bikin proyek. Tapi, tak sampai di situ. Yang bikin rakyat kesal adalah pemerintah berencana naikkan PPN. Rakyat makin menjerit. Harusnya lebih baik kejar wajib pajak kelas kakap saja. Wahai pemerintah, rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai yang kita kenal dengan PPN sebesar 5% tahun 2022 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya saat ini, perekonomian nasional belum dapat sepenuhnya pulih akibat dihantam pandemi COVID-19. Anggota fraksi PAN DPR RI, Gus Pardi Gaus, mengaku heran atas rencana pemerintah merencanakan menaikkan tarif pajak PPN dan PPH. Apa pasal? Karena bukankah rencana ini justru akan menambah beban dan memperlemah daya beli masyarakat? Makin susah hidup. Rencana kenaikan pajak ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan jelas dampaknya akan menjadi beban berat kepada masyarakat luas, terutama golongan menengah ke bawah. Orang-orang kaya mana paham susahnya hidup. Menurutnya, saat ini bukan saat yang tepat menaikkan PPN terlebih. Indonesia masih dihadapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengkhawatirkan dan belum jelas kapan berakhirnya. Rakyat menjerit, negara lagi tertatih-tatih merecovery ekonomi. Indikatornya cukup jelas. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 masih terkontraksi di kisaran minus 0,7% saja. Pemerintah terkesan seperti mencari jalan pintas dengan menaikkan pajak. Pemerintah semestinya dapat mendorong geliat belanja masyarakat biar rakyat makmur, wahai Bapak pemerintah. Pak Jokowi lagi-lagi disentil. Rocky, bukan hanya Rocky Gerung, tapi Rizal Ramli. Pidatonya meroket, tapi hasilnya terbalik, malah tekor. Pemerintahan Joko Widodo selalu menebar optimisme bahwa ekonomi akan meroket di bawah kendali mereka. Namun hingga tahun kedua di periode kedua Jokowi, ekonomi tidak kunjung terangkat. Laju ekonomi Indonesia bahkan konsisten menurun sejak periode pertama. Ekonomi yang digadangkan akan berada di angka 7%, justru tertahan di bawah 6%. Kini, di periode kedua, pandemi dijadikan alasan untuk membenarkan bahwa ekonomi mengalami resesi. Maunya dan pidatonya meroket, tapi hasilnya sebaliknya, tekor. Sindir ekonomi senior Dr. Rizal Ramli yang seolah sudah jengah dengan aksi-aksi sesumbar pemerintah di akun Twitternya.
Tak sampai di situ, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengurai bahwa kejadian ini terus berulang karena kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di bawah kendali Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu terbalik. Kebijakan Sri Mulyani selalu memberi kemudahan bagi kalangan atas dan gagal memompa daya beli kelompok menengah bawah. Harusnya pompa daya beli golongan menengah bawah, tetapi kebijakan kemudahan dan pengurangan pajak untuk yang atas, tegasnya. Manfaat pajak itu dimainkan di pasar-pasar spekulatif. Demikian Rizal Ramli mengingatkan pemerintah. Di lain sisi, tak lengkap rasanya jika tak ada komentar dari Rocky Gerung. Rocky mengkritik penggunaan pajak, persiapan korupsi supaya ada uang untuk meneruskan 3 periode. Pengamat politik Rocky Gerung memberi kritik keras soal pajak di Indonesia yang menurutnya tidak dimanfaatkan secara beradab. Apa maksudnya? Rocky menuding bahwa pajak di Indonesia tidak lagi digunakan untuk memperbaiki peradaban, namun justru dipersiapkan untuk korupsi dalam rangka memodali jabatan 3 periode. Pernyataan itu dapat dilihat dalam video berjudul "Siap-siap saja, sandal jepit, pintu dan jendela juga dipajaki" yang ditayangkan Rocky Gerung. Awalnya Rocky menyinggung bahwa pajak adalah hukum yang paling cepat berubah karena disesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta daya beli dan daya hidup masyarakat. Tapi sekaligus, pajak itu semacam cara biadab untuk mempertahankan peradaban karena kita dirampok oleh negara. Kan begitu, kata Rocky. Akan tetapi, Rocky mengatakan bahwa masyarakat mengizinkan perampokan itu demi membiayai peradaban. Tapi, mesti dibuktikan bahwa peradabannya tumbuh. Ini peradaban tidak tumbuh. Masyarakat terbelah, disparitas naik tinggi. Gini rasio kita memburuk segala macam. Utang bertumpuk-tumpuk, tax rasio tinggal 8%, ungkapnya. Menurut Rocky, masalah-masalah ini seharusnya menjadi ukuran bahwa pajak kita tidak efisien atau tidak dimanfaatkan secara beradab. Jadi, bukan untuk mempertahankan peradaban, tapi justru untuk persiapan korupsi supaya ada uang meneruskan 3 periode di 2024, tandasnya. Rocky Gerung mengatakan ini sebagai proses terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menurutnya tidak adil. Rocky menyebut beberapa kebijakan seperti ini dipermudahnya tax amnesty, dinaikannya tarif pajak penghasilan PPH, dan lain-lain. Adapun isu soal perpanjangan jabatan presiden 3 periode memang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo telah membantah. Tapi, mana kita tahu, sedangkan kita lihat anaknya dan menantunya sudah mendapat jabatan. Bagaimana menurut pendapat Anda?